Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Ketum PSSI menghadap Presiden, kelakuan kocak Asnawi jadi sorotan, Indonesia ungguli Thailand dan Malaysia. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bakal ada 8 stadion yang akan disiapkan buat ajang Piala Dunia U17 2023. Erick pun mengatakan stadion-stadion yang diprioritaskan 6 itu karena sudah lolos standar FIFA. Sementara 2 stadion tambahan berada di sekitaran Jakarta. Jika melihat stadion yang akan direnovasi, Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, dan JIS akan dibenahi dalam waktu dekat. Sejumlah persiapan Piala Dunia U17 saat ini sedang dikebut sebab ajang itu akan dilaksanakan pada 10 November hingga 2 Desember ini. Untuk itu, Ketum PSSI Erick Thohir memastikan pekan depan akan ada rapat terbatas dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi. Di mana agenda rapat ini akan membahas anggaran Piala Dunia U17 di Istana Negara Jakarta. Menteri BUMN itu mengatakan anggaran Piala Dunia U17 sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Piala Dunia U20. Namun alokasinya harus disetujui oleh Presiden terlebih dahulu. Erick Thohir pun mengatakan dalam waktu dekat ini FIFA pun akan datang ke Indonesia, di mana mereka akan melihat kesiapan Indonesia menggelar Piala Dunia U17 dengan inspeksi ke 8 stadion yang telah disiapkan. Ketum PSSI memastikan bahwa Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan jangka panjang di Turki untuk Piala Asia 2023. Sementara selama Timnas Indonesia menggelar TC di Turki, Liga 1 2023-2024 akan berhenti sejenak. Liga 1 berarti hasil kesepakatan bersama dengan PSSI. Tujuannya adalah agar tidak ada yang saling dirugikan baik klub dan juga Timnas Indonesia. Nantinya para pemain akan bisa lebih fokus mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Asia 2023. Adapun event tersebut akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun depan. Timnas Indonesia sendiri tergabung ke dalam grup D bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Timnas Indonesia nyaris mendapatkan jasa pemain keturunan yang berkarir di Eropa andai tawaran naturalisasi diterima. Hal itu juga berkat kejelian seorang Sintayong sebagai pelatih timnas, di mana 2 pemain incarannya kini bawa kabar kejutan. 2 pemain itu yang dimaksud adalah Tijani Raiders dan Emil Audero Mulyadi. Kedua pemain ini dikabarkan bakal segera gabung duo Milan. Laporan La Repubblica menyebut Emil Audero tengah berada dalam radar Inter Milan setelah Sampdoria gagal bertahan di kasta teratas Liga Italia Serie A. Sementara itu, Gianluca Di Marzio menyebut AC Milan tengah dalam progres mendatangkan gelandang AS Alkmaar keturunan Indonesia Tijani Raiders. Bisa dibayangkan bagaimana kuatnya skuad Garuda ada diperkuat kedua pemain tersebut. Lini belakang, tengah, dan penyerangan akan semakin komplit dengan sederet pemain keturunan andalan. Penerjemah Sintayong Jongseokso atau yang kerap disapa JJ membeberkan instruksi tersulit apa yang pernah dilontarkan oleh Sintayong. JJ pun menjawabnya bahwa tidak ada instruksi tersulit yang pernah dilontarkan pelatih asal Korea Selatan, itu karena semuanya sama saja. Saya juga belajar bahasa seperti itu, tapi Coach Shin itu ngomongnya simple aja gitu. Nggak ngomong yang keren-keren kayak tadi. Paling underlap, overlap, itu yang udah biasa dipakai pemain. Jadi Coach Shin itu menyampaikannya benar-benar dengan bahasa yang simple dan tegas aja. Bukan pakai bahasa-bahasa yang keren. Jelas JJ. Di sepak bola Asia Tenggara, Timnas Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang dipandang dan dihormati oleh rival-rivalnya. Karena kini mulai melakukan banyak perombakan untuk meningkatkan kualitas agar bisa menjadi tim terbaik di Asia Tenggara. Perombakan ini dibuktikan dengan menggait pelatih beken sekelas Sintayong dan juga merekrut para pemain keturunan yang berkiprah di Eropa. Perombakan ini pun membawa dampak penting dalam perkembangan Timnas Indonesia sendiri yang terbukti dari hasil-hasil signifikan kalau melawan negara-negara kuat lainnya. Selain itu, perombakan tersebut juga memberikan dampak kepada nilai pasar skuad Timnas yang ternyata mengungguli tim-tim kuat Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia. Sebab kini nilai pasar skuad Garuda melonjak drastis dan kini menyentuh angka 8,75 juta euro atau setara dengan 144,1 miliar rupiah. Angka tersebut tak terlepas dari hadirnya para pemain keturunan dengan nama besar seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Zain Patinama.
Selain itu, para pemain yang ada di skuad Timnas Indonesia juga mengalami peningkatan performa yang berpengaruh kepada nilai pasarnya. Striker PSS Sleman Hoki Caraka mendapatkan pujian dari sang pelatih, Marian Mihail. Penyerang yang menjadi andalan Sintayong di Timnas Indonesia U20 disebut begitu percaya diri. Memang dalam pertandingan terkini, striker muda PSS Hoki Caraka mendapatkan menit bermain, di mana ia tampil menggantikan Yevhen Bokashvili di menit ke-88. Meski ia tampil tidak lama, striker asal Gunung Kidul ini mendapatkan pujian dari pelatih PSS itu. Jika mampu memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, bukan tak mungkin dia bakal lebih banyak dipercaya oleh pelatih, dan tentu hal itu bisa berpengaruh baginya agar bisa dipanggil ke Timnas Indonesia kembali. Skuad Garuda dalam waktu dekat ini akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde pertama pada Oktober 2023 mendatang. Timnas Indonesia harus melewati ronde atau babak pertama karena berada di ranking bawah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Diyakini skuad Garuda akan menang mudah dalam melangkah ke fase grup atau babak kedua karena lawan-lawan yang dihadapi di babak pertama ini tergolong lawan yang mudah. Jika berhasil lolos ke fase grup atau babak kedua, maka skuad Garuda pun berpotensi akan bertemu dengan Timnas Malaysia yang merupakan rival bebuyutannya. Timnas Indonesia sendiri punya pengalaman bertemu Malaysia di ajang ini, yakni pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Namun kala itu skuad Garuda yang diasuh oleh Simon McManamy tidak bisa berbuat banyak, di mana Garuda harus tumbang sebanyak 2 kali dalam 2 pertemuan melawan Harimau Malaya. Sejak duel di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia itu, Timnas Indonesia hanya bertemu sekali dengan Malaysia, yakni di Piala AFF 2020 dengan hasil menang 4-1 atas rival bebuyutan tersebut. Lalu akankah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti skuad Garuda akan kembali berada di grup yang sama dengan Malaysia? Berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Timnas Sepak Bola Putri Indonesia U19 berhasil mengantongi kemenangan atas Laos U19 dengan skor 4-1, yakni dalam laga kedua grup A Piala AFF U19 Putri 2023. Sang wonderkid Claudia memborong 2 gol tim merah putih pada menit 45+3 dan 67. Kemudian 2 gol lainnya ditorehkan Amelia Nur Safazada pada menit 17 dan Ayunda Dwi Anggraini di menit 83. Pertandingan ini pun ditutup dengan skor 4-1 untuk kemenangan tim tuan rumah. Tindakan rasisme dirasakan sejumlah pemain PSM Makassar saat melawat ke Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pekan perdana Liga 1 2023. Menurut laporan sejumlah media, oknum supporter menyasar beberapa pemain seperti Yakob Sayuri, Yuran Fernandes, dan Erwin Gutawa. Hal inilah yang membuat APBI bergerak. Tak hanya berkomentar, tindakan hukum pun dilakukan APBI untuk supporter yang terbukti melakukan aksi rasisme terhadap pemain PSM ini. APBI juga menyarankan kepada PSSI dan PT LIB agar menghentikan sementara Liga 1 2023-2024 atas insiden ini. Erick Thohir pun selaku ketum PSSI mengaku setuju dengan saran tersebut meskipun diungkapkan sambil melemparkan tawa. Namun sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun menegaskan jika PSSI tentu memiliki tindakan serupa terhadap oknum supporter rasis.